Pemindahan ibu kota ternyata memang masih menjadi pernyataan besar bagi sebagian kalangan masyarakat. Proses pembuatan undang-undang yang sangat cepat dan terkesan ada kepentingan dari pihak tertentu, apalagi alasan mengenai pemindahan ibu kota tidak pernah diungkap secara gamblang. Sehingga timbul penafsiran dan dugaan berbeda-beda dari masyarakat. Baru-baru ini, jurnalis senior Edi Mulyadi mengungkapkan hal terselubung dari mega proyek IKN. Edi mengatakan pemindahan ibu kota memang terdapat agenda politik dari penguasa. Salah satunya yaitu untuk kepentingan agar masa jabatan Presiden Jokowi bisa diperpanjang sampai 2027. Bahkan, Edi menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota lantaran Jokowi dan Republik Rakyat Cina atau RRC gagal menguasai Jakarta. Dilansir dari demokrasi.id, wartawan Forum News Network FNN sekaligus pegiat media sosial, Edi Mulyadi menyatakan bahwa di balik proyek pemindahan ibu kota negara atau IKN terdapat agenda politik lainnya, yakni memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Menurut Edi Mulyadi, proyek IKN baru ini bisa jadi salah satu alasan kuat Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan sebagai presiden hingga 2027 mendatang. Dengan IKN ini juga bakal dijadikan alibi penting perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Jadi, kalaupun wacana presiden 3 periode gagal karena banyak penolakan walaupun mereka sudah menguasai 82% lebih suara di parlemen dengan bergabungnya partai-partai, tinggal Demokrat dan PKS saja. Itu bisa jadi tidak mulus untuk mengubah amandemen UUD 45 supaya Jokowi bisa menjabat untuk periode ketiga. Tapi mereka juga sudah menyiapkan sekoci. Rencana berikutnya adalah perpanjangan 3 tahun. Kata Edi Mulyadi dalam saluran YouTube miliknya dikutip pada Kamis 20 Januari 2022. Karena paling sedikit ada alasan kalau membangun IKN baru di Kalimantan ini bisa dianggap justifikasi pembenaran supaya jabatan presiden diperpanjang 3 tahun. Lanjutnya, Edi Mulyadi menilai penambahan masa jabatan presiden tersebut bukanlah hal yang mustahil, lantaran para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sendiri saat ini seperti sudah dikendalikan oleh pemerintah. Menurut saya, ini bukan hal yang mustahil. DPR tanpa diiming-imingi seperti ini pun mereka akan setuju, karena DPR sudah jadi tukang stempel pemerintah, tukang stempel eksekutif. Bahkan, tokoh nasional Rizal Ramli menyatakan bahwa DPR ini sudah jadi ASN cabang Senayan. Jelasnya, di samping itu, kata dia, para anggota DPR juga bakal merasakan nikmatnya perpanjangan masa jabatan tersebut. Apalagi, selama 3 tahun mendatang mereka bakal disuguhi dengan fasilitas dan gaji yang cukup mewah. Dengan perpanjangan jabatan selama 3 tahun, mereka bakal menikmati sebagai anggota dewan dan segala macam fasilitas mewahnya. Gajinya segala macam yang luar biasa hebatnya, itu selama 3 tahun ke depan, ujar Edi Mulyadi. Edi Mulyadi juga mengaku mendengar informasi bahwa demi memuluskan ambisi perpanjangan masa jabatan, dana sebesar 3,4 triliun rupiah sudah dipersiapkan. Saya mendengar untuk perpanjangan periode ini juga sudah digelontorkan. Disiapkan uang sebesar 3,4 triliun rupiah. Ini perampokan luar biasa, imbuhnya. Tidak hanya itu, jurnalis senior Edi Mulyadi menilai pemindahan ibu kota negara dilakukan lantaran Presiden Jokowi dan Republik Rakyat Cina atau RRC gagal merebut Jakarta usai Ahok kalah di Pilgub DKI melawan Anies Baswedan. Hal terkait alasan pemindahan ibu kota lantaran Jokowi dan RRC gagal merebut Jakarta itu disampaikan Edi Mulyadi lewat videonya yang tayang di kanal YouTube-nya Bang Edi Channel seperti dilihat pada Kamis 20 Januari 2022.
Dalam tayangan video itu, awalnya Edi Mulyadi menyampaikan terkait informasi yang ia terima. Menurutnya, Jokowi dan RRC sudah paham betul bagaimana menguasai ibu kota negara RI. Ada yang mengatakan di sini, sumber informasi saya tampaknya Jokowi dan RRC ini paham betul tentang kondisi ini, tentang penguasaan ibu kota, ujar Edi. Ia pun menyebut Jokowi dan RRC sudah belajar dari kasus Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang gagal menguasai Jakarta usai kalah dari Anies Baswedan dalam Pilkada DKI lalu. Mereka trauma dengan kasus kalahnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta silam, ungkapnya. Padahal kata Edi, Ahok kalah pilkada itu didukung oleh Presiden Jokowi, birokrasi pemerintahan dan aparat keamanan. Dia kalah melawan Anies Baswedan, padahal secara teori mestinya Ahok menang mutlak karena Presiden berada di belakang Ahok. Birokrasi dan aparat semuanya juga membela Ahok, tuturnya. Menurutnya, lantaran Ahok kalah dari Anies di pilkada itu, proyek reklamasi yang digadang-gadang memberi keuntungan ratusan triliun bagi para taifan itu akhirnya mangkrak. Tapi ternyata Ahok kalah, bahkan proyek reklamasinya yang digadang-gadang memberikan keuntungan puluhan hingga ratusan triliun kepada Taipan akhirnya mangkrak, kata Edi. Edi Mulyadi pun menyatakan kegagalan Ahok menguasai Jakarta tersebut karena kalah dari Anies di pilkada membuat Jokowi dan RRC trauma, sehingga mereka berpikir untuk memindahkan IKN dari Jakarta demi menguasai ibu kota. Ini menjadi catatan penting bagi Jokowi dan Republik Rakyat Cina. Maka mereka berpikir daripada menghabiskan energi dan biaya untuk merebut Jakarta, lebih baik membuat ibu kota baru, yaitu di Kalimantan Timur, ujarnya.